Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah rekaman yang bocor ya, dari salah seorang Habib Alawi yang menghalang-halangi atau tidak setuju dengan sebuah kajian yang dihadiri oleh salah satu ahli nasab dari Kiai Haji Aimaduddin dan kawan-kawan. Ini bocor dan menginstruksikan kepada salah satu anggotanya untuk segera dan tidak diberikan izin atas kajian itu, yaitu pada tanggal 19 Juni, yaitu pada hari ini. Oke, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam Sugianto, Kapolda Jawa Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas Imam, Oke, Mas itu Imam. ada Siapa Mas Imam? Abang ngirim di atas itu ada undangan tadi ke Lutfi Basori Alwi habis subuh telepon-teleponan bicara bertelepon sama Abah tentang masalah acara tanggal 19 Juni di Tuban. Ini pembicaranya ini adalah provokator yang ingin memecah belah umat, adu domba antara habaib dengan ulama dan habaib. Masalah Ba'alawi dan Asmaskan ke Wali Songwan. Ini semua ditentang seiring dengan apa yang disampaikan oleh Rois Am PBNU Ki Haji Miftahul Ahyar bahwa ini adalah perpecahan. Tidak benar. Ki Hasyim Asy'ari itu siapa? Itu semua kita cinta terhadap habaib. Di Jawa Timur semua cinta habaib. Nah ini dari Banten mau mengombok-ombok Jawa Timur sudah lama. Kami Abah sudah blokir bersama Kapolda Tony Harmanto bahwa Kapolres jangan memberikan izin keramaian kepada setiap ada acara Imaduddin Usman. Ini pasti yang dibahas adalah perpecahan masalah kita anti habaib. Anti habaib bahwa habaib itu bukan keturunan dari Rasulullah. Abah Alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Kalau sudah bicara masalah Abah Alawi tentu habaib yang ada di Indonesia. Jadi mohon kepada Mas Imam diperintahkan kepada Kapolres jangan mengeluarkan izin dan pengamanan. Mohon bubarkan. Di Sampang tidak jadi, di Pamekasan tidak jadi. Kenapa? Karena memang ini di Madura waktu itu kalau dikasih izin banjir darah. Saya menjamin, ya Abah menjamin. Alhamdulillah Pamekasan tidak jadi, ditandatangani 4 kabupaten ulama waktu itu permohonan itu yang melalui Abah. Alhamdulillah Kapolda Tony Harmanto ketika itu tanggap cepat gitu. Termasuk yang Sampang juga tidak dapat izin keramaian. Maka dia pulang. Karena Jatim yang sudah kondusif, yang kita dengan susah payah, Abah yang terlibat langsung bagaimana ikut bersama-sama dengan Polda Jatim dan jajaran untuk menciptakan Jawa Timur kondusif. Percikan api senantiasa Abah membunuh bersama para ulama. Jangan sampai api itu berkobar. Ini selama ini. Terus maka Jatim sebagai barometer bahwa Jatim adalah Jatim kondusif. Kita ada istilah Ibu Gubernur Bu Hafifah, Jogo Jatim. Artinya Jatim harus tetap kondusif. Lah ini ada gerakan pendatang yang namanya Imaduddin Usman. Ini 1000% bahwa dia datang untuk memecah belah, mengadu domba antara ulama dan habaib sehingga masyarakat menjadi marah. Itu. Ini aja Mas Imam dari Abah masih di Madura, masih ngatur-ngatur sapi sudah selesai. Korban kena banyak dari teman-teman jenderal dari Mabes Polri titip ke Abah. Itu mohon jangan diberi izin. Mohon Abah mohon jangan ada Imaduddin Usman masuk Jawa Timur. Itu dari Banten. Itu akan merusak Jawa Timur. Hakul yakin, enol yakin. Ini permintaan semua, baik itu Aliansi Ulama Tapal Kuda, Aliansi Ulama Madura, Aliansi Ulama Surabaya, Sidoarjo, dan para ulama NU. Ya, karena Ki Miftahul Ahyar sendiri sebagai Rois Am
Ya itu sudah benar-benar menentang pernyataannya sikapnya ya, imat singkatannya kan, Imaduddin Usman, bukan kiai itu, termasuk Kiai Lutfi Basari Alwi sangat menentang, termasuk Kiai Idrus Romli Jember sangat luar biasa bahwa itu adalah tidak benar apa yang disampaikan oleh imat Sempat itu. menyinggung Kiai Basari. Itu aja dari Abah. Mari kita jaga Jawa Timur terus tetap kondusif, karena memeliharanya jauh lebih susah daripada meraihnya. Jatim sebagai barometer nasional. Demikian dari Abah. Posisi Abah di Blega, Bangkalan, Madura, masih di sini. Insya Allah nanti malam baru kembali ke Surabaya. Insya Allah, kalau tidak besok pagi. Semoga Mas Imam Sugianto, beserta keluarga sehat, panjang umur yang barokah, dan Mas Imam Sugianto, saudara Abah, kebanggaan Abah, diberi derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi derajat, sebentar lagi bintang 3. Mudah-mudahan menjadi Ka'bah Intelkam. Amin. Allahumma amin. Karena Mas Imam luar biasa, dan alhamdulillah sapinya sudah dibagi-bagi ke pondok-pondok pesantren salaf, pondok pesantren yang besar. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti Mas Imam beserta keluarga besarnya ada kendaraan nanti di Padang Arah Maksar. Amin. Allah amin, Allahumma amin. Abah capek, banyak tamu ini, tiba-tiba datang ini tamu. Abah tidak pernah berhenti tamu, dan selalu minta doa untuk mendoakan Mas Imam Sugianto sekeluarga. Gitu aja Mas ya. Makasih kerjasamanya. Mohon jangan diberi izin. Ya, Abah dengan hormat serta sangat, jangan diberi izin. Itu jelas memecah belah. Abah jamin itu akan ribut sampai kemana-mana. Gitu. Memang kejadian nanti di Tuban acaranya besok. Ya memang mendadak Abah yang disampaikan. Pagi-pagi deh, Abah mendapat dari Kiai Lutfi Basari Alwi, dari PIK Malang, Singosari Malang. Ya Mas Imam ya, mohon ya jangan diberi izin ya, karena yang lalu semua Kapolda tidak memberikan izin. Ya, mohon ya dengan hormat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita membantu membela Rasulullah dan membela Dzurriyyatul Rasul. Gitu. Ba'alawi itu adalah benar-benar Dzurriyyatul Rasul dan habaib yang di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, itu adalah benar-benar adalah darah daging Rasulullah. Jangan pernyataan Rois Am menjadi acuan kita juga. Rois Am PBNU Ki Haji Miftahull Ahyar, bahwa Ba'alawi benar adanya sebagai Dzurriyyatul Rasul, dan habaib itu adalah darah daging keturunan Rasulullah. Ya, pengaconya adalah dari Banten. Gitu aja dari Abah. Makasih saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya guys ya, mungkin hanya itu saja, sebuah rekaman yang sangat langka sekali. Mungkin siapa yang menyebarkannya. Nah, ini terkait sebuah kajian dari salah seorang Kiai Haji Imaduddin kawannya. Mungkin ini siapapun itu, sebuah kajian yang tidak boleh, dan mereka sangat takut dengan kajian ini karena tadi bisa kita simpulkan itu sebuah kekhawatiran lah. Sempat-sempatnya menyinggung Rois Am sebagai acuan kita, yaitu Kiai Haji Miftahull Ahyar, yang akhir-akhir ini bisa kita bilang luar biasa sekali di dalam mengkritik Kiai Haji Imaduddin Usman, itu tentang pembatalan nasab Ba'alawi. Nah, jadi kalau kita lihat, katanya tadi itu merupakan provokator dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, itu merupakan tidak terlepas daripada data gitu. Kalau memang datanya kuat, datanya itu valid dan sebagainya, itu bukan provokator, kita bukan mengadu domba ya. Ini merupakan sebuah pencerahan yang kalau memang tidak setuju, kalau memang itu merupakan dianggap sebagai provokator gitu, silahkan munculkan karya ilmiah yang lain gitu, karya ilmiah yang yang bisa menandingi daripada karya Kiai Haji Imaduddin ini gitu. Artinya ketika
Kiai Haji Imaduddin memang benar-benar sebagai provokator seperti yang dikatakan oleh rekaman tadi kayaknya seorang muhibbin ya. Pasti Kiai Haji Imaduddin itu akan dikejar sama polisi, akan ditangkap dan akan dipenjara gitu. Tapi sampai sekarang kalau kita berpikir secara logika dan secara akademisi, ya jangankan Kiai Haji Imaduddin, beliau berbicara menggunakan data dan menggunakan dalil-dalil yang kuat. Seorang Rocky Gerung saja yang mengata-ngatai presiden sampai sekarang lolos saja gitu. Apalagi yang masih ranahnya itu Kiai Haji Imaduddin itu penuh dengan adab dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan mengumbar-ngumbar atau memfitnah-fitnah orang yang lagi kajian dan sebagainya dengan provokator. Artinya orang itu tidak dibayar untuk datang gitu. Kalau dia itu seperti misalkan yang ingin menghadiri kajian itu seperti ingin menuntut ilmu lah. Ya jangan kita larang gitu, karena ini bukan sebagai ajang untuk mengadu domba, tapi ajang untuk mempromosikan bahwa ini loh karya saya. Kalau karya tesis Kiai Haji Imaduddin itu bisa berbicara, inilah saya gitu. Inilah data-data saya, silahkan kalau mau bantah-bantah. Tapi sampai sekarang dari pihak Habib Alawi yang sering keluar-keluar dan sebagainya, maupun dari pihak Robit Alawiyah, ya tidak ada gitu, tidak ada karya ilmiah yang lain gitu, hanya sebatas berbicara di depan forum-forum. Ya mungkin hanya itu sajalah. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita lah rekaman ini yang luar biasa sekali, sebagai provokator dan dituduh Kiai Haji Imaduddin bukan kiai gitu. Ya mungkin hanya itu sajalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.